poin pertama, yaitu membahas tentang latar belakang hijrah ke Thaif. Peristiwa ini terjadi pada tahun 10 kenabian yang dikenal sebagai Am al-Huzn atau tahun kesedihan. Kenapa sih bisa disebut tahun kesedihan? Karena Nabi Muhammad SAW mengalami 2 kehilangan besar dalam waktu yang berdekatan, yaitu wafatnya 2 orang yang sangat berperan dalam mendukung perjuangan dakwah beliau. Yaitu orang yang pertama adalah Abu Thalib. Siapa sih Abu Thalib itu? Abu Thalib adalah paman beliau yang tidak pernah memeluk Islam tetapi selalu melindungi Nabi dari ancaman kaum Quraisy. Dengan kedudukan yang tinggi di Mekah, Abu Thalib menjadi perisai bagi Nabi dari berbagai rencana jahat para pemuka Quraisy. Namun, setelah wafatnya, tekanan terhadap Nabi semakin berat karena tidak ada lagi pelindung yang dihormati oleh kaum Quraisy. Dan orang yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa sih Khadijah binti Khuwailid itu? Yaitu ialah adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya menjadi pendukung emosional, tetapi juga memberikan dukungan material dalam perjuangan Islam. Dan Khadijah juga adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan perempuan yang selalu berada di sisi Nabi saat beliau menghadapi kesulitan. Kehilangan Khadijah meninggalkan kekosongan besar dalam kehidupan pribadi Nabi. Dengan wafatnya kedua sosok penting ini, kaum Quraisy semakin berani menekan, mengejek, dan menolak dakwah Nabi. Dalam situasi yang penuh tekanan, juga Nabi memutuskan untuk mencari dukungan dari luar Mekah, yaitu ke Thaif, sebuah kota besar yang dihuni oleh suku yang bernama Thaqif. Kota ini dikenal dengan kekayaan dan pengaruhnya di wilayah Hijaz, sehingga Nabi berharap penduduk Thaif mau menerima Islam atau setidaknya memberikan perlindungan kepada beliau. Dan pada pembahasan poin kedua itu tentang perjalanan ke Thaif. Nah, Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan ke Thaif dengan didampingi oleh Zaid bin Haris, yaitu sahabat setia yang juga dikenal sebagai anak angkat beliau. Perjalanan ini dari Mekah ke Thaif juga memakan waktu sekitar 10 hari melewati medan yang cukup berat. Dan setibanya di Thaif, Nabi segera menemui para pemimpin suku Thaqif. Dan Nabi juga mengajak mereka kepada Islam dengan penuh kelembutan, hikmah, dan tutur kata yang mulia. Beliau menjelaskan bahwa Islam mengajarkan tauhid, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Namun, meskipun disampaikan dengan cara terbaik, respon dari para pemimpin Thaif sangat mengecewakan. Penolakan penduduk Thaif, para pemimpin suku Thaqif tidak hanya menolak dakwah Nabi, tetapi mereka juga mengejek dan memperolok beliau dengan kata-kata yang menyakitkan. Mereka menganggap Nabi sebagai ancaman terhadap tradisi dan tidak mau menerima ajaran Islam. Bahkan mereka menghasut penduduk Thaif untuk mengusir Nabi dengan cara yang kejam. Penduduk termasuk anak-anak dan orang-orang rendahan melempari Nabi dengan Zaid bin Harisah dengan batu hingga tubuh mereka terluka parah. Zaid berusaha melindungi Nabi dengan tubuhnya, namun tetap saja keduanya mengalami luka yang sangat berat. Nabi terluka di bagian kepala dan darah mengalir hingga membasahi kaki beliau. Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang paling berat dalam kehidupan Nabi Muhammad, di mana beliau bukan hanya menghadapi penolakan, tetapi juga penghinaan fisik yang menyakitkan. Doa Nabi Muhammad SAW setelah keluar dari Thaif dalam kondisi terluka dan lelah, Nabi beristirahat di sebuah kebun anggur milik 2 orang bersaudara dari Mekah, yaitu Utbah dan Saibah. Di tempat ini, Nabi mengangkat tangan dan mengadu kepada Allah dengan doa yang penuh kerendahan hati. Nabi berdoa, "Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, dan ketidakberdayaanku di hadapan manusia.
Engkaulah orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Robku, kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh akan menyiksaku, ataukah kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan atas diriku? Namun, jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, tetapi ampunanmu lebih luas bagiku. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Janganlah Engkau turunkan murkamu kepadaku, hanya kepadamu aku mengadu, dan hanya kepadamu aku bergantung. Doa ini menggambarkan betapa besarnya kebergantungan Nabi kepada Allah dan betapa tulusnya keimanan beliau. Meskipun terluka secara fisik dan emosional, Nabi tetap berserah diri kepada Allah dan tidak menyimpan dendam kepada mereka yang telah menyakitinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Syifa Aini. Yang kelima, tawaran malaikat Jibril. Dalam kondisi ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan penghiburan kepada Nabi. Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung dan berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, Allah telah mendengar doa dan keluhanmu. Jika engkau menghendaki, aku akan menjatuhkan 2 gunung kepada penduduk Thaif sebagai hukuman atas perbuatan mereka." Namun, Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang menolak tawaran tersebut. Beliau berkata, "Tidak, aku berharap Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka atau kepada keturunan mereka. Aku berharap mereka akan menjadi umat yang menyembah Allah." Sikap Nabi ini menunjukkan tingkat kesabaran, kasih sayang, dan pengampunan yang luar biasa. Beliau lebih memilih mendoakan kebaikan daripada meminta azab bagi orang-orang yang telah menyakitinya. Yang keenam, hikmah dari hijrah ke Thaif. Peristiwa hijrah ke Thaif mengandung banyak pelajaran berharga, baik untuk Nabi sendiri maupun untuk umat Islam. Yang pertama, kesabaran dalam ujian. Nabi menghadapi ujian yang sangat berat dengan kesabaran dan keteguhan hati. Hal ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, optimisme dan harapan. Meskipun ditolak dan dihina, Nabi tetap berharap bahwa kebaikan akan muncul dari penduduk Thaif atau keturunan mereka. Optimisme ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa dalam berusaha. Yang ketiga, kasih sayang dan pengampunan. Nabi memilih memaafkan dan mendoakan mereka yang menyakitinya, menunjukkan bahwa dakwah Islam harus dilandasi kasih sayang, bukan balas dendam. Yang keempat, pentingnya strategi dakwah. Perjalanan ke Thaif menunjukkan bahwa Nabi selalu mencari peluang baru untuk menyebarkan Islam. Dakwah tidak hanya dilakukan di satu tempat, tetapi juga merambah ke wilayah lain untuk mencari dukungan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kebergantungan kepada Allah. Doa Nabi mengajarkan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam situasi apapun. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan kekuatan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dakwah Islam tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan besar. Namun, dengan kesabaran, keimanan, dan kasih sayang Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Syukron. Terima kasih. Thank you.